Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Madelina Mikel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar matematika dari Richard Skem. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai teori dari Richard Skem, pertama-tama saya akan membahas mengenai latar belakang dari Richard Skem. Richard Skem ini merupakan seorang ahli dalam bidang matematika dan psikologi, serta sebagai pelopor utama dalam pendidikan matematika yang pertama kali mengintegrasikan disiplin matematika, pendidikan, dan juga psikologi. Beliau lahir di Bristol pada tanggal 10 Maret 1919 dan meninggal di Coventry pada tanggal 22 Juni 1995. Untuk pendidikannya, Scam mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana di Wellington College di Inggris pada tahun 1932 sampai 1937 dan mendapatkan beasiswa terbuka di jurusan matematika di Hertford College, Oxford pada tahun 1937 sampai 1939 dan pada tahun 1945 sampai 1947. Nah, oleh karena scam ini sangat ingin mengetahui bagaimana cara anak belajar, maka ia memutuskan untuk kembali ke Hertford College sekali lagi pada tahun 1952 untuk mendapatkan gelar sarjana kedua di bidang psikologi. Nah, selanjutnya pada tahun 1959, Scam menyelesaikan gelar PhD-nya di psikolog di Manchester University. Nah, setelah Scam menyelesaikan pendidikannya, Scam memutuskan untuk menjadi guru matematika selama 2 tahun di Oundle School dan menjadi guru matematika di Saint Anthony, Oxford selama 2 tahun. Nah, selain itu, Scam juga menjadi dosen junior di jurusan psikologi pada tahun 1955 sampai 1962, dan kemudian menjadi dosen senior pada tahun 1962 sampai 1973 sambil memimpin unit studi anak. Pada usianya yang menginjak 54 tahun, Scam ini menjadi profesor pendidikan teori di Universitas of Warwick hingga beliau pensiun pada tahun 1986. Beliau juga terpilih menjadi Presiden Grup Internasional untuk Psikologi Pendidikan Matematika atau PME pada tahun 1980. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan teori matematika Scam. Scam ini percaya bahwa anak-anak itu bisa belajar cerdas sejak anak itu berada di usia dini, serta Scam ini menghasilkan kerangka kurikulum yang lengkap untuk anak usia 5 sampai 11 tahun yang dikenal sebagai belajar cerdas melalui kegiatan terstruktur atau SAIL dengan kepanjangan Structure Activities Intelligent Learning. Nah, sel ini merupakan aktivitas terstruktur dalam pembelajaran cerdas yang memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan pekerjaan dalam kelompok secara kooperatif melalui diskusi dan juga menduga, menganalisis, mengeksplorasi serta bisa mengimplementasikan matematika itu dalam kehidupan sehari-harinya. Sel ini telah dirancang dan diuji di lapangan selama bertahun-tahun oleh ahli teori pembelajaran dan pendidik matematika secara internasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Profesor Richard Skem, yang mana beliau juga bekerja sama dengan praktisi kelas terkemuka di beberapa negara. Nah, menurut Skem, pembelajaran skematis terjadi itu ketika konsep-konsep baru itu dibangun oleh para peserta didik. Nah, terdapat beberapa strategi pengajaran yang disarankan, yaitu yang pertama adalah mengurutkan materi baru secara skematis. Yang kedua adalah menggunakan kegiatan praktis terstruktur. Dan yang ketiga adalah dimulai dengan pendekatan do and say yang diikuti dengan pekerjaan tertulis jika hubungan antara pikiran dan simbol verbal pada anak itu sudah mapan.
Nah, selanjutnya, program SEL ini dirancang dengan cermat yang memungkinkan anak itu bisa belajar sebanyak mungkin dengan berada di dalam situasi belajar yang konkret dan lebih abstrak. Program ini sudah terintegrasi dan terstruktur dengan baik, dan juga program ini mencakup taman kanak-kanak hingga kelas 6 SD. Dengan menggunakan SEL melalui matematika, maka anak ini bisa belajar untuk memecahkan masalah secara teratur. Adapun manfaat SEL untuk peserta didik dan guru adalah anak sendiri itu bisa mempelajari matematika. Sedangkan untuk gurunya sendiri, yaitu guru mampu atau guru bisa memiliki kesempatan untuk belajar pembelajaran cerdas dalam kegiatan yang ada di kelas. Nah, ada beberapa hal yang tidak terlihat namun sangat penting dan kuat dalam program SEL, yaitu konstruksi skema dan juga struktur. Dalam konstruksi skema ini, anak akan belajar dalam bentuk diskusi dan juga bisa melalui komunikasi. Konstruksi skema ini juga dapat melibatkan kreativitas serta menguji ide-ide baru pada anak. Selanjutnya yaitu struktur. Nah, struktur ini sangat penting dalam pembelajaran matematika yang terkait dengan pemahaman. Seperti yang kita ketahui bahwa eh, memahami sesuatu itu kan berarti menghubungkan dengan apa yang sudah kita ketahui. Dengan pengetahuan yang sudah ada, maka bisa memungkinkan untuk menciptakan pembelajaran cerdas. Nah, menurut SCAM, anak-anak itu belajar matematika melalui dua tahap, yaitu tahap konkret dan juga tahap abstrak. Nah, pada tahap pertama, tahap konkret, di sini anak akan memanipulasi benda-benda untuk dapat menghayati ide-ide abstraknya. Misalnya, kita akan mengenalkan salah satu eh, sifat perkalian, yaitu 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Kita dapat menggunakan benda-benda konkret seperti bola. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 3 baris, dan pada setiap barisnya ini memiliki terdapat 2 bola. Nah, dalam matematika, model seperti ini dapat dinyatakan sebagai 3 kali 2. Karena banyaknya bola seluruhnya adalah 6. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. Sekarang kita dapat meminta kepada para peserta didik untuk menyusun 6 bola lainnya menjadi 2 baris, dan pada tiap baris terdapat 3 model yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan diharapkan para siswa itu bisa menunjukkan model yang mereka hasilkan harus mirip seperti model yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, pengalaman awal berinteraksi dengan benda-benda konkret ini akan membentuk dasar bagi tahap berikutnya, yaitu pada tingkat abstrak atau yang disebut sebagai tahap kedua. Nah, menurut SCAM, agar belajar itu bisa berguna bagi seorang anak, maka sifat-sifat umumnya dari pengalaman itu harus dipadukan untuk membentuk suatu struktur konseptual atau suatu skema. Dengan demikian, guru itu hendaknya memberi kegiatan pada anak-anak untuk menyusun struktur matematika sedemikian rupa agar jelas bagi peserta didik sebelum mereka dapat menggunakan pengetahuan awalnya sebagai dasar belajar pada tahap berikutnya, atau sebelum para peserta didik ini menggunakan pengetahuan mereka secara efektif untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, hal yang mendasari argumen scam mengenai teorinya adalah bahwa peserta didik ini membangun skemata untuk menghubungkan apa yang mereka sudah ketahui dengan pembelajaran dan pengetahuan yang baru. Menurut scam, matematika itu melibatkan hierarki yang luas tentang konsepnya, dan kita tidak dapat mengetahui suatu materi konsep baru tanpa memahami materi konsep sebelumnya. Beliau juga mengatakan bahwa emosi itu memainkan peranan yang dominan dalam cara penyampaian materi dan juga dalam penerimaan materi oleh peserta didik. Skam menyatakan bahwa pemahaman konsep matematika itu ada dua jenis, yaitu pemahaman instrumental dan pemahaman relasional.
Pemahaman instrumental suatu konsep matematika artinya yaitu suatu pemahaman atas membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman konsep yang saling terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan sederhana. Artinya yaitu pemahaman ini lebih ke mekanik hafalan atau mempelajari aturan ataupun metode jenis belajar yang memberikan hasil yang lebih cepat bagi guru dalam jangka pendek. Nah, sedangkan pemahaman relasional ini adalah dapat melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Nah, sesuai dengan pendapat SCAM, kemampuan siswa dalam menyelesaikan sebuah soal matematika dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional dan dapat juga dikategorikan sebagai pemahaman instrumental dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat dikategorikan sebagai pemahaman relasional jika peserta didik sudah dapat menentukan hasil. Namun, peserta didik juga harus dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Nah, kemampuan seperti ini sudah dikategorikan sebagai pemahaman oleh SCAM. Menurut SCAM, pemahaman relasional dapat diartikan sebagai pemahaman yang memahami dua hal secara bersama-sama, yaitu knowing both what to do and why. Selanjutnya, yang kedua yaitu dapat dikategorikan hanya sebagai pemahaman instrumental jika peserta didik hanya menentukan hasil, namun siswa tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Maka dari itu, kemampuan yang seperti ini belum dikategorikan sebagai pemahaman sesuai yang disampaikan oleh SCAM. Pemahaman instrumental juga dikatakan sebagai rules without reasons. Nah, untuk pemahaman instrumental bisa dilakukan beberapa cara, yaitu dengan cara hafalan, lalu yang kedua dengan bergantung pada petunjuk, dan yang ketiga yaitu tidak menggunakan alat dan hanya berfokus pada perhitungan. Nah, sedangkan untuk pemahaman relasional yaitu dengan cara yang pertama keterkaitan dengan banyak ide, yang kedua membangun struktur konseptual, dan yang ketiga yaitu melalui aktivitas semantik seperti mencari sebab, membuat induksi, mencari prosedur, dan sebagainya. Nah, selanjutnya inti belajar dari matematika berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh SCAM adalah agar peserta didik itu memiliki pemahaman relasional yang mana para peserta didik juga harus dapat melakukan sesuatu, tapi juga mereka harus dapat menjelaskan mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah berdasarkan teori SCAM, pemahaman yang harus dimiliki oleh peserta didik itu dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hafal rumus dan hitungan sederhana, tetapi peserta didik juga harus dapat mengaplikasikannya dalam berbagai macam kasus dan paham bagaimana konsep atau rumus tersebut dapat diperoleh. Sehingga kedua pemahaman tersebut bisa digunakan dalam setiap pembelajaran matematika, baik instrumental maupun relasional. Nah, adapun tahapan-tahapan pembelajaran model SCAM adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu konkret dan reflektif. Nah, pada tahap ini, guru akan menjelaskan konsep secara figuratif dalam konteks yang familiar berdasarkan istilah-istilah yang terkait dengan konsep yang telah diketahui oleh siswa. Nah, untuk yang tahap kedua yaitu konkret dan aktif. Nah, pada tahap ini, guru akan memberikan tugas dan dorongan agar siswa bisa melakukan eksplorasi, percobaan, mengukur, atau juga membandingkan sehingga mereka dapat membedakan konsep baru dengan konsep-konsep yang telah diketahuinya. Tahap yang ketiga yaitu abstrak dan reflektif. Nah, pada tahap ini siswa akan membuat ataupun memilih pernyataan yang terkait dengan konsep baru dan juga mereka akan memberi contoh kontra untuk menyangkal pernyataan yang salah dan membuktikan pernyataan yang benar bersama-sama dengan guru. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap abstrak dan aktif. Nah, pada tahap ini siswa akan melakukan latihan menggunakan konsep baru untuk memecahkan masalah dan mengembangkan strategi.
Nah, pada setiap tahap pembelajaran ini, guru itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ketika siswa melakukan pada tahapan pertama, maka guru akan bertindak sebagai storyteller atau pencerita. Nah, ketika siswa melakukan pada tahap kedua, yaitu tahap konkret dan aktif, maka guru akan bertindak sebagai seorang pembimbing dan motivator. Yang ketiga, ketika siswa melakukan pada tahap yang ketiga atau abstrak dan reflektif, maka siswa akan bertindak sebagai narasumber. Dan ketika siswa melakukan pada tahap yang keempat, abstrak aktif, guru akan bertindak sebagai coach. Nah, pada setiap tahapan pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk bertanya, dan guru juga bisa langsung menjawabnya ataupun mengarahkan aktivitas untuk memperoleh jawaban, atau bisa juga untuk meminta para peserta didik lainnya untuk menjawabnya. Nah, penerapan teori scam lainnya juga bisa dilakukan dengan memanipulasi benda-benda untuk belajar lebih lanjut, misalnya menggunakan potongan-potongan karton persegi, atau juga bisa guru membuat pembelajaran melalui permainan yang mengasihkan bagi anak. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.